Oke, kita lanjut ya. Oke, seorang lagi Adit ya. Adit belum datang kelihatannya. Setelah Adit itu ya Lutfia Barliana. Hadir, Pak. Oke, ada yang bisa di-share? Tapi mungkin ini belum maksimal ya, Pak. Ya, silakan, silakan. Kita akan lihat. Ya, sebentar, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Oke, silakan. Oke, baik. Sebelumnya ini itu seperti aplikasi yang seperti Gojek gitu ya, Pak, tapi versinya laundry. Jadi di aplikasi tersebut itu seperti menggabungkan berbagai laundry jadi satu sehingga nanti pelanggan dapat memilih laundry mana yang ingin dipakai gitu. Untuk database itu ada user yang berisi dengan ID user, nama lengkap, nomor telepon, email, dan password. Kemudian ada laundry yang berisi ID laundry, nama laundry, alamat dari laundry tersebut, kemudian jam operasional, foto, deskripsi, nomor telepon laundrynya, lama pengerjaan, dan juga jenis layanan. Kemudian ada layanan yang dimiliki oleh laundrynya yang berisi dengan ID laundry, tipe, dan harga layanan tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada order yang berisi ID order, ID laundry, ID user, alamat customer, jenis layanan, grand total, produk, catatan, nomor telepon, status, dan notes. Mungkin seperti itu, Pak, kurang lebih. Mohon maaf juga kalau belum maksimal, Pak. Bentar. Kalau kita perhatikan di sini, kalau kita lihat ini ya. Kalau kita lihat di sini sebenarnya untuk relasi ini masih perlu beberapa di ini ya, di-adjust ya. Kalau di sini user yang dimaksud di sini bagaimana, Mbak Lutfia? Untuk Maaf, Pak, tadi kedudukan kami... user, Iya, maksudnya ini ini masih customer-nya commute, gitu. Iya, iya. Maaf, oke? Pak, tadi masih commute. Untuk user itu maksudnya customer-nya, Pak, yang Oke, login di aplikasi tersebut. oke. Kemudian setelah itu si user ini akan melakukan, misalnya, kan di sini ada perbedaan ini ya, antara laundry dengan layanan ini hubungannya apa? Layanan itu maksudnya dari seperti laundry kan ada layanan seperti setrika, kemudian ada yang hanya cuci biasa, yang seperti itu, Pak. Dari tipe-tipe layanan tersebut kan harganya juga berbeda-beda. Ya oke, kalau kita lihat di sini ini ya, kalau dari activity-nya berarti ada 3 saja ya. Jadi ada user-nya, ada laundry, kemudian nanti ya antara user dan laundry saja ya. Iya. Kemudian di sini, eee, di layanan ini ke tipe layanan maksudnya ya. Kemudian setelah Ya. itu ada order ya. Kalau kita lihat di sini jenis layanan, ID user, oh, ya sebenarnya butuh ini ya, untuk hubungan relasinya, ya perlu di ini dulu ya, perlu di-adjust ini ID user, nama laundry,
Oke, ID laundry. Ya oke ya, jadi kalau kita lihat ini ya, masih ya perlu dipecah lagi nih ya. Untuk order ini juga masih ada beberapa field yang masih memberikan masukan ya terkait dengan ini layanan ini. Kalau ini kan laundry ya, kalau laundry saya kira kalian paham ya prosesnya ya. Jadi dari user masuk laundry, kemudian ada layanan, terus order. Tapi ini saya mau konfirmasi sedikit Mbak Lutfiana ya. Jadi ini layanannya rencananya akan seperti apa ininya, apa namanya dalam implementasinya? Maksudnya untuk sistem bisnisnya atau bagaimana ya Pak? Implementasi sistemnya, apakah memang nanti di Implementasi. dashboard, apakah memang di luar sebelum dia ke laundry ngisi ini dulu atau bagaimana? Ketika memesannya Pak, jadi nanti masuk ke dari user itu memilih dulu laundry-nya yang ingin dituju, kemudian dari customer-nya itu bisa memilih layanan-layanan yang ingin digunakan gitu Pak. Jadi dalam hal ini seperti ini ya, seperti marketplace untuk laundry gitu ya. Iya betul sekali Pak. Ya berarti nanti ada laundry, kemudian nanti ada laundry yang tergabung di dalam aplikasi ini, dan si user bisa memilih ini ya, memilih laundry mana yang diinginkan itu ya. Iya Pak. Ya nanti tinggal ini saja nih ya. Kalau di user kan tentunya perbandingannya adalah ya dashboardnya perlu diatur ya. Nanti misalnya masalah harga gitu ya, kemudian tipe-tipe layanan yang sama gitu ya. Jadi ada beberapa yang bisa dikembangkan dari layanan ini ya. Ini kan seperti khusus untuk ini ya gabungan usaha laundry ya. Jadi nanti bisa juga ditetapkan. Oke. Oke, sudah ada ini ya, sudah ada gambaran ya terkait dengan apa yang ingin dikembangkan. Oke, good. Terima Oke Pak, kasih ya. Kita terima kasih lanjutkan Pak. lagi Terima yang kasih Pak. lain ya. Si siapa namanya, Mas Adit sampai saat ini belum hadir. Saya masih manggil yang kemarin saya panggil ya. Oke, kalau tidak ada, langsung saja ya. Ini Mbak Holis ya, Holis Sotur. Iya Pak. Ya, silakan langsung di-share saja ya. Mohon maaf sebelumnya Pak, sudah terlihat Pak? Ya, di tempat saya masih on progress ya, mungkin karena ada masalah koneksi ya. Silakan Mbak Olis diceritakan ya. Ya, sudah kelihatan ya. Silakan diceritakan apa yang dibangun. Jadi sebelumnya di sini saya membuat sebuah entity relationship diagram atau ERD di Departemen Sumber Daya Manusia yang merupakan di departemen itu bergerak di bidang perusahaan manufaktur. Kemudian di sini mungkin saya hanya menggambarkan yang berupa entitasnya saja ya Pak. Untuk atributnya sebenarnya saya sudah buat di sini di tabel relasinya. Karena kalau saya jadikan satu di entitas ERD diagramnya ini kurang besar cakupannya Pak. Nah, bisa dilihat di sini untuk
sumber daya manusianya berupa karyawan yang mempunyai tentunya penempatan karyawan yang memiliki atribut berupa karyawan ID, detail ID, jabatan ID, tanggal awal dan tanggal akhir. Kemudian dari penempatan karyawan ini tentunya mempunyai jabatan, di mana jabatan ini mempunyai atribut berupa jabatan ID, kode jabatan, nama jabatan, tingkat jabatan, keterangan, kemudian div ID. Kemudian dari atribut, kemudian dari entitas jabatan ini tentunya mempunyai entitas divisi yang mempunyai atribut berupa divisi ID, kemudian kode divisi, nama divisi, kemudian keterangan. Untuk kita kembali di penempatan karyawan, di sini tentunya mempunyai entitas kantor yang mempunyai atribut berupa nama kantor, alamat, kode pos, telepon, kemudian kota, kemudian show ID. Kemudian dari entitas kantor tentunya mempunyai entitas company yang mempunyai atribut berupa show ID, nama company, kemudian alamat, kemudian kode pos, kemudian telepon, dan kota. Kemudian kembali lagi ke entitas karyawan, di sini tentunya entitas karyawan ini memiliki yang namanya karyawan resign, di mana karyawan resign ini memiliki atribut berupa karyawan ID, detail ID, resign ID, nomor SK, kemudian tanggal pengajuan, tanggal aktivitas. Kemudian di entitas karyawan ini tentunya memiliki entitas agama, di mana entitas agama ini memiliki atribut berupa agama ID, kemudian nama agama, kemudian nomor urut, dan status aktivasi. Kemudian tentunya dalam entitas karyawan juga memiliki entitas karyawan izin yang memiliki atribut berupa izin ID, kemudian karyawan ID, kemudian OID, kemudian izin tipe ID, kemudian status. Lalu selain itu juga memiliki entitas bernama karyawan absensi yang memiliki atribut berupa absensi ID, kemudian karyawan ID, kemudian tanggal absensi. Selain itu juga memiliki atribut bernama payroll kerja yang memiliki atribut berupa payroll ID, kemudian karyawan ID, kemudian OID, kemudian tanggal payroll, kemudian status. Nah, di sini untuk karyawan entitas dari karyawan izin memiliki entitas lagi yang bernama izin tipe yang memiliki atribut berupa izin tipe ID, kemudian nama izin, kemudian keterangan. Selain itu, karyawan cuti di sini memiliki entitas berupa karyawan cuti detail yang memiliki atribut berupa cuti ID, detail ID, karyawan ID, kemudian cuti ID, kemudian cuti tipe ID. Kemudian di sini juga memiliki entitas lagi yang bernama cuti tipe yang memiliki atribut berupa cuti tipe ID, kemudian nama cuti, kemudian keterangan. Selain itu di sini payroll kerja memiliki entitas berupa payroll periode yang memiliki atribut berupa payroll ID, kemudian tanggal payroll, kemudian keterangan. Di sini dapat dilihat di karyawan entitas karyawan resign tentunya memiliki resign tipe yang memiliki atribut berupa resign ID, kemudian nama resign, kemudian keterangan.
kembali lagi ke entitas karyawan, di sini tentunya memiliki sistem user, di mana sistem user ini memiliki atribut berupa user ID, kemudian username, kemudian nama lengkap. Selain itu, setelah di sistem user ini tentunya memiliki juga entitas yang bernama sistem group user. Di sini memiliki atribut berupa user group, kemudian group name, kemudian menu file, kemudian status aktivasi. Kemudian di sini tentunya juga memiliki entitas berupa sistem group tree yang memiliki atribut berupa user group dan tree. Kemudian di sini kembali lagi ke sistem group user, dia ini memiliki entitas berupa sistem group menu yang memiliki atribut berupa user group, kemudian juga menu ID. Selain itu, sistem group menu juga memiliki entitas bernama sistem menu, di mana sistem menu ini juga memiliki atribut berupa menu ID, kemudian URL, kemudian EID. Oke, ya. Coba saya komentar di ini dulu deh. Di sysmenu ya. Menurut Holis, kenapa perlu ada sysmenu? Gimana, Pak? Kenapa harus ada sysmenu? Oke, Holis, suara saya terdengar ya, Holis ya? Oh iya, Pak. Oke. Karena sistem menu ini untuk memenuhi kebutuhan di sistem user, Pak. Nah, ini bisa di ini, artinya teknisnya bagaimana gitu ya? Ini kan sistem untuk HRD ya. Iya. Artinya di sysmenu ini kenapa perlu ada gitu ya? Itu yang perlu dijelaskan. Saya kira di sini untuk sistem menu ini perlu ada karena ya kurang lebihnya untuk memenuhi kebutuhan di sistem user, Pak. Untuk sistem user itu rencananya ada berapa ini, berapa level? Mohon maaf Pak, maksudnya dari level itu bagaimana ya Pak? Enggak, sistem menu kan itu ada karena untuk kebutuhan user. Iya. Kebutuhan user yang seperti apa, variasi user seperti apa yang memang diperlukan untuk membuat sampai ada sistem menu kan gitu. Mohon maaf Pak, saya kurang menangkap pertanyaan dari Pak Arfan. Enggak, di sysmenu itu bisa ditunjukkan nggak di sysmenu itu isinya apa saja? Di sini atributnya berupa menu ID, kemudian URL, kemudian EID. Nah, nanti URL-nya itu akan bersanding dengan
Atau gini, antara sys menu, sys application, kemudian sys group menu gitu ya. Itu nanti dalam bayangannya Holis itu isinya apa itu? Artinya di dashboard ya, kita berbicara di dashboard. Untuk tadi untuk pertanyaannya apa aja isinya ya Pak? Iya, kan ini kan digambarkan sama Mbak Holis. Kenapa harus ada rangkaian, ada sys menu, sys group menu, kemudian ada group tree, system application, nah kan gitu. Untuk Iya, isinya untuk isinya sendiri kurang lebih menjabarkan mengenai database karyawan tersebut Pak. Mungkin berisi mengenai username, kemudian nama lengkap karyawan dan detail karyawan-karyawan tersebut. iya, kalau melihat dari ini ya, Holis, dari rancangan ini ya, berarti di sini nanti sistemnya akan sangat kompleks gitu ya. Artinya tiap-tiap karyawan itu memiliki ini ya, privilege sendiri gitu ya. Akhirnya diperlukan pemetaan, misalnya gini ya, misalnya kalian mahasiswa. Menu mahasiswa pada aplikasi Siap itu diatur dalam sistem application yang memang tree-nya akan seperti ini gitu ya. Artinya apa yang tampil di mahasiswa dengan apa yang ditampilkan di dosen itu akan berbeda apa ditampilkan oleh si admin, padahal kita berada dalam database yang sama gitu ya. Database-nya sama, cuman kita terbagi dalam sys menu yang berbeda-beda gitu ya, karena kita menghadapi dashboard yang berbeda gitu ya. Nah, supaya masing-masing sistem itu bisa bekerja dengan baik ya, jangan sampai ada yang overlap, jangan sampai mahasiswa misalnya dapat akses misalnya nilai gitu ya. Kemudian dosen juga tidak bisa melakukan misalnya penggantian KRS secara langsung gitu ya. Jadi ada misalnya kriteria dosen wali dan yang lain-lain. Jadi untuk mengatur privilege itu semuanya itu diatur dalam sys menu, group menu dan yang lain-lain ya. Jadi nanti pengembang itu akan masuk ke sini dan di sini diatur kalau di umumnya kalau di Undip menggunakan misalnya lightweight data LDAP ya. Jadi menggunakan LDAP. Jadi itu fungsi dari sys menu. Ya, sistem yang dibawakan Holis ini sudah mencerminkan enterprise ya. Jadi kompleksitas, kemudian beberapa kebutuhan ini sudah cukup lengkap gitu ya. Ya seperti itu ya. Jadi dalam sistem enterprise itu memang tidak ini ya. Kita tidak banyak langsung ke proses bisnis yang as usual gitu ya. Tetapi kita berpikirnya untuk beberapa waktu ke depan gitu ya. Jadi memang cenderung lebih ya dari segi tabel ya lebih banyak tabelnya. Walaupun sebenarnya kalau kita melihat kalau kita ingin merancang sebuah sistem ya jadinya seperti useless. Oke, itu gambarannya ya. Dan ini karena kita mengambil jalan tengah saja gitu ya. Jadi karena ini belum belajar database dan belum dan yang lain-lain, kita ini saja. Oke, terima kasih Holis ya. Saya akan coba share screen. Iya Pak. Oke, ini kita akan coba karena ini kita belajar proses bisnisnya yang sifatnya enterprise ya. Kita concern-nya kan memang untuk sekarang lebih banyak ke ini ya, sales ya. Jadi memasarkan sesuatu. Jadi proses point of sale secara utuh gitu ya. Jadi saya ingin kalian dibagi kelompok ya, dibagi kelompok kalian ada 26 ya. Ini ada beberapa CMS ya yang best practice untuk point of sales gitu ya, untuk toko online. Saya berikan pilihan banyak karena juga saya ingin kalian ada pengalaman terkait dengan
beberapa aplikasi yang ini ya. Di sini seperti Bagisto ini menggunakan ini ya, menggunakan Laravel ya. Kemudian juga ada Tertebis ya. Ini menggunakan CI ya, CI3 ya. Jadi di sini rata-rata CubeArt juga sama. Jadi rata-rata di sini CMS-nya menggunakan framework yang baru-baru ya. Saya ingin kalian nanti tiap kelompok memilih dari CMS-nya yang sudah ada, kemudian kalian install di salah satu laptop yang kalian, terus kalian ngoprek sama-sama ya. Kemudian kita akan petakan database-nya ya. Dan ini semuanya ini ya, website toko online ya. Jadi bisa di-download source-nya, kemudian diinstal di laptop. Kemudian setelah itu minggu depan kita akan present, sekaligus kita akan bedah ya. Pasti ada kesamaan nanti database-nya ya, cara mereka menyajikan, karena ini semuanya software yang best practice ya untuk toko online ya. Jadi dari belanja sampai dengan shipping pengiriman. Oke. Ini dikerjakan secara berkelompok, silakan diinstal, silakan dieksplor, kemudian kita akan bahas ya proses bisnisnya. Oke, saya kira itu saja. Kita ambil yang moderate, yang gampang, tetapi secara konsep kalian bisa menguasai. Oke, terima kasih semuanya yang present, ada 3 ya, saya sudah catat dengan baik. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik, kita live semuanya ya. Semoga sehat semuanya.